Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya merasa lega dan senang karena pare dan kangkung serta terong yang saya tanam tumbuh dengan subur dan segar. Dan saya merasa sudah cocok dengan tanaman atau pupuk tanah yang ada di sekitarnya. Karena menurut saya, tanaman itu sesubur apapun, sebaik apapun benihnya, kalau tanah dan juga pupuk di sekitarnya tidak subur, akhirnya akan kerdil dan mati. Bukan masalah benihnya, tapi masalah sekitarnya. Tanah tempat dia bertumbuh sangat menentukan. Dan itu sama dengan hidup kita. Sebaik apapun niat kita, sebaik apapun kita berusaha, kalau kita dikelilingi orang-orang yang tidak baik, kita tidak akan bertumbuh. Maka penting sekali memilih dan berusaha tinggal di lingkungan yang orang-orangnya baik, mendukung kita, yang memungkinkan kita untuk terus bertumbuh. Kita harus berada atau memilih orang-orang yang di sekitar kita yang memang bisa membuat kita terus bertumbuh. Orang baik macam apa yang kita butuhkan supaya kita terus bertumbuh? Orang yang memberi kita kesempatan dan menghargai kita untuk mengembangkan keunikan kita sebagai pribadi. Sehingga kita bisa bertumbuh tanpa harus merasa diawasi, dikritik, atau disakiti. Dan kemudian kita merasa nyaman untuk mengeksplor potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Orang yang baik itu juga adalah orang yang mempercayai kita. Sehingga kita bisa nyaman dengan apa yang sedang kita usahakan. Kemudian orang itu adalah orang yang mendukung untuk pertumbuhan kepada kebaikan. Mendukung dengan perhatian, dengan kasih, mendukung dengan semangat untuk terus berbuat baik. Karena orang-orang seperti itu memberi energi positif kepada kita. Ketika kita mau menyerah, kita bangkit lagi. Karena ada energi positif yang menopang kita. Ketika kita mau melakukan kejahatan, sesuatu yang merugikan, ada mereka yang mengingatkan. Dan kemudian orang-orang baik yang ada di sekitar kita itu selalu fokus pada solusi. Sehingga kalau ada persoalan, berani berinvestasi energi dan emosi, waktu untuk duduk bersama, mencari jalan keluar terbaik. Karena itu, para biarawan biasanya hidup dalam komunitas. Supaya memang ada energi positif satu sama lain. Juga dibutuhkan kalau di dalam meditasi, itu satu kelas yang terdiri dari pribadi-pribadi yang memang mempunyai minat dan passion untuk bermeditasi. Itu akan jauh lebih mudah pada waktu bermeditasi. Namun, bermeditasi dengan orang yang memang gelisah dan tidak nyaman dengan diri sendiri, itu akan menjadi lebih sulit. Demikian halnya juga meditasi sendirian. Itu seperti kalau kita membakar arang untuk membakar sate, kalau salah satu arang yang menyala-nyala itu dipindahkan, dijauhkan dari nyala bara api yang lain, yang sendirian itu juga cepat mati. Maka melihat sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, kita bisa melihat kita nanti mau mengarah kemana. Kalau sekeliling kita itu baik,
sungguh-sungguh mendukung kita, mengarahkan kita kepada kebaikan, maka dipastikan kita akan menuju kebaikan kita, menuju versi terbaik kita masing-masing. Namun sekaligus, kita juga bisa melihat bahwa kita menarik orang-orang yang positif. Itu berarti frekuensi kita positif. Karena bangau akan berkumpul dengan bangau, gagak akan berkumpul dengan gagak. Maka dengan memperhatikan orang-orang di sekitar kita, kita bisa melihat kecenderungan kita, passion kita ada di mana, dan masa depan kita akan kemana. Selain itu, kita juga bisa mengerti bahwa kita perlu terus menumbuhkan energi positif di dalam diri kita. Sekaligus berani memberi pembeda, menjadi pembeda bagi di sekitar kita. Namun orang baik yang memancarkan energi positif juga menarik orang-orang yang toksik. Karena itu perlu membuat boundaries, batasan-batasan. Supaya memang yang ada di sekitar kita sungguh-sungguh orang yang memang satu frekuensi. Yang memberi energi positif, yang mendukung kita bertumbuh menjadi versi terbaik kita masing-masing. Namun juga membuat kita bahagia menjalani kehidupan ini. Itu yang penting. Bagaimana cara membuat boundaries, batasan untuk mereka yang toksik? Justru caranya adalah dengan mencintai. Mencintai itu mengubah energi negatif menjadi positif, dan kemudian yang toksik dia akan bertahan menjadi positif karena kasih, atau kemudian tidak tahan karena tidak bisa bertumbuh sebagai pribadi yang penuh kasih. Dan itu caranya. Kita sendiri kemudian terlindungi oleh energi negatif yang dibawa oleh orang-orang toksik. Dan sebetulnya walk away, pergi, meninggalkan orang-orang yang toksik bukan kejahatan, tetapi adalah sebuah kekuatan dan keberanian, serta sebuah kerendahan hati, mengakui bahwa ada batas-batas tertentu di dalam diri kita yang harus kita preserve, karena kita tidak mampu terus-menerus berada bersama dengan orang-orang yang menyedot energi positif kita. Itu adalah sebuah kebijaksanaan. Maka memperhatikan orang-orang di sekitar kita itu penting untuk pertumbuhan pribadi kita menjadi versi terbaik kita masing-masing. Namun, yang paling utama adalah kita selalu ada di sekitar Tuhan. Bukan hanya orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang baik, tetapi Tuhan. Kalau kita ada terus bersama dan dekat dengan Tuhan, jelas energi positif itu begitu kuat untuk membuat kita selalu bertumbuh. Maka berdoa, bermeditasi, menyadari kehadiran Tuhan, itu sangat penting. Begitu sederhana membuat kita bisa berubah menjadi lebih nyaman, lebih penuh sukacita, dan penuh rasa syukur. Karena kesadaran kita akan Tuhan yang selalu ada di dekat kita. Itu membuat kita lebih percaya diri, lebih berpengharapan. Karena di dalam Tuhan selalu ada sukacita, ada pengharapan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.